Awas cucu Ubed mau lewat nih bos. Jalannya tuh. Aduh, aduh. Nah, ini adiknya Khabib yang tadi, yang jalannya seperti kelihatan sombong gitu teman-teman ya. Senengan nongkrong di majelis apa sama pacar? Senengan majelis sama pacar? Yang keras. Pacar, yang keras. Pret. Pret. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Habib Hasan itu bapaknya teman-teman ya, yang suka minta-minta sumbangan, maksa kepada mukibinnya gitu ya. Buat kita biar deket sama Rasulullah. Kita lihat tuh Abu Jahal. Abu Jahal. Udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habib. Abu Jahal. Jelas celaka. Tetapi hadirin, bukan Abu Jahal lah. Abu Jahal. Aduh. Tabab yaba. Bukan Abu Jahal, tapi Abu Lahab. Gimana ya teman-teman ya? Ya seharusnya kan ya belajar lagi, bukan ceramah. Ya, ini kan kalah dengan santri-santri Nusantara teman-teman ya. Nah ini bapaknya nggak kalah juga teman-teman ya, suka minta-minta sumbangan dari mukibi, dari jamaahnya. Kalau minta itu nggak tanggung-tanggung, lalu kemudian menjual yaitu nama Rasulullah SAW. Misal seperti untuk Rasulullah, untuk Maulid Nabi gitu teman-teman ya. Muridnya Habib Qasim, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Suruh bayarin hutang. Takbir. Kata sakit, takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Kawin Iya, lagi. berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini, bewok bisa dapet. Kalau udah bewokan berarti mesti binian. Saya doain besok, biar dapat istri yang solehah. Istri yang solehah dapat suami yang soleh. Beb, udah saya omongin tuh. Nah, mudah-mudahan besok lunas. Besok lunas. Bener-bener nih. Semua umat ente laporin, kudu didoain. Sakir. Okay. Sakir, siapa Sakir Habib ini? Qasim Maulid sapi. Ente siap besok 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih. Oh, ini Sakir yang provokator itu ya teman-teman ya, yang mengatakan mengibarkan bendera bulan bintang Aceh Merdeka. Ada videonya teman-teman ya. Garuda nggak sanggup terbang setinggi bulan dan bintang, biar kita yang terbang. Nyari duit masih di Jakarta, pulang kampung masih pakai transportasi negara. Tai kuda merasa memiliki sayap, padahal itu bayangan Garuda yang terbang di atasnya. Saudara-saudara di Aceh ini harus waspada nih sama yang bentukannya kayak gini nih, pembalut bekas yang nyamar jadi manusia. Kenapa? Karena itu akan menyakiti perasaan saudara-saudara dari pulau lain yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sana sebagai relawan, atau mereka yang sudah menyumbang harta bendanya untuk alasan kemanusiaan karena persaudaraan dengan orang-orang di Aceh. Manusia-manusia kayak gini yang memanfaatkan momen seperti ini untuk pencitraan, untuk nyari nama kayak gitu, itu merupakan pengkhianat yang sebenarnya. Bapak-bapak di Aceh, ibu-ibu di Aceh, saudara-saudara di Aceh, ini pengkhianat kalian. Cari sampai dapat. Orangnya yang tadi tuh pantesan ya deket dengan Khabib Ba'alawi. Ya tahu sendirilah teman-teman, kelompok yang bikin rusuh, yang selalu bikin kisruh ya, tuh pantas saja ini orangnya nih ya. Ucapan Sakir Daulani bikin provokatif antara GAM dan Indonesia gitu ya teman-teman ya. Coba. Garuda nggak sanggup terbang setinggi bulan dan bintang, biar kita yang terbang. Ya orang seperti ini pantas saja, ini videonya ada ya teman-teman. Nah ini si Sakir nih ternyata ini Mau yang orangnya. sapi 7,
apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Benar-benar teman-teman ya, menjual nama Rasulullah SAW demi uang ya. Beginilah ya kelakuan para Habib-Habib Ba'lawi. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Astagfirullah, dijamin. Nabi Ya. bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, as-syuhada, para syuhada, itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Ini 6 orang, laskar FPI, ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Hei, dabrus teman-teman ya. Benar-benar ini dabrus ini. Habib-Habib Ba'lawi ini seakan-akan bisa ya memasukkan seseorang ini ke dalam surganya Allah. Jadi sudah dijamin masuk surga oleh Habib. Ini ajaran dari mana teman-teman ya? Ngeri sekali. Jadi mempelintir yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para Habib Ba'lawi ini apakah mereka itu ulama? Ya, ulama apa teman-teman? Sukanya ngibul, ya, khurafat. Lalu kemudian ya mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya yang disampaikan khurafat. Nah, maka dari itu teman-teman saya akan terus membongkar ya, yaitu kebohongan ajaran-ajaran para Habib Ba'lawi yang dimana mereka itu hanya membuat ya penipuan-penipuan agar apa? Agar dimuliakan, agar apa? Agar dipuja-puja. Ini loh cucu Nabi, ini loh waliullah. Padahal kenyataannya ajarannya sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatnya bolong-bolong, enggak sholat, pezina, pemabuk, asalkan cinta Habib. Ya, yang katanya Habib ini cucu Nabi, yang katanya Habib ini ulama, pasti masuk surga, dijamin oleh Habib. Ini bohong ini. Ini gedabrus namanya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu salah ya, mencari ilmu, menuntut ilmu kepada yang katanya Habib, bukannya kita itu makin cerdas, malah kita itu semakin bodoh. Karena yang disampaikan itu bukan hadis Nabi ataupun bukan Al-Quran, melainkan adalah cerita-cerita dari kakek-kakeknya yang belum tentu kebenarannya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai Habib Ba'lawi, ajarannya yang sangat menyesatkan. Maka dari itu kita berhati-hati, jangan mudah tertipu, jangan mudah ditipu oleh para Habib Ba'lawi ini. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.